ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atihi wa arsyadana ila sabili rusydi. Segala puji tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, dan hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai malam hari ini, sampai menit ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat hidayah, sehingga dengan hidayah itu kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah. Yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Dan tidak lupa ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana biasanya setiap Sabtu pertama kita akan mengkaji kitab Shahih Fiqih Sunnah, ya, berkaitan dengan bab atau kitab Thaharah. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, kitab Shahih Fiqih Sunnah ini sangat kami rekomendasikan untuk dibaca dan dimiliki sebagai koleksi-koleksi buku yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian jika memang ada rezeki yang berlebih. Kenapa? Karena dalam permasalahan fikih kita ini kan seringkali dipusingkan, dibingungkan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Gini mboten? Nggih. Ulama ini madhab ini bilangnya A, ulama ini madhab ini bilangnya B. Akhirnya kita bingung, ya. Maka untuk menghilangkan kerancuan berpikir, kebingungan itu, salah satu solusinya ya beli kitab Shahih Fiqih Sunnah ini, atau baca kitab Shahih Fiqih Sunnah ini, atau hadir di sini, ya, belajar bareng kitab Shahih Fiqih Sunnah ini. Kenapa? Karena kitab Shahih Fiqih Sunnah ini oleh penulis, ya, hafizahullah, itu ditulis dengan sangat sistematis, dengan sangat baik, disampaikan permasalahan, kemudian setiap madhab, sebagian ulama A, ulama B dan C dan lain sebagainya, diutarakan pendapat mereka, disampaikan alasan-alasan, kemudian dibantu oleh penulis untuk menyimpulkan mana pendapat yang paling rojih atau yang paling mendekati kebenaran tanpa mengkerdilkan, tanpa menjudge pendapat yang berlawanan daripada itu. Nah, ini kelebihan kitab Shahih Fiqih Sunnah. Cuma
kitabnya tebel gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab aja kitabnya 4 mujallad, 4 jilid gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kitabnya 4 jilid tuh harganya kurang lebih 400.000 ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ternyata kemarin tuh saya lihat di salah satu aplikasi belanja ternyata ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi mungkin sekitar 5 atau 6 jilid dan harganya ya mungkin 500.000 lebih gitu ya. Jadi kalau memang ada rezeki bolehlah gitu ya, dan lain sebagainya. Atau pinjem ya kitab temannya ya, pinjem kitab temannya, kan sama temennya nggak mungkin dibaca semua secara langsung gitu ya. Ya dipinjem satu kitab diselesaikan. Saya kira kalau kita rutin membaca ya mungkin 2 tahun ya, hanya selingan loh ini ya. Ya tidak perlu dengan sungguh-sungguh ya, selingan saja cukup untuk bisa menghatamkan ya kitab tersebut. Dan saya ulang sekali lagi, ini kitab yang sangat kami rekomendasikan untuk menambah wawasan dan menghilangkan kerancuan atau kebingungan berpikir dalam permasalahan fikih. Baik, sebelum kita melanjutkan ya kajian kita terkait bab thaharah dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ini, kemarin kita masuk bab tentang apa? Masih ingat? Masya Allah ya, jazakallah khairan ya. Kita membahas tentang pembatal wudhu. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah pembatal wudhu apa yang akan kita bahas. Sebelum kita masuki pembahasan inti atau melanjutkan kitab yang sangat Masya Allah ini ya, semoga Allah memberikan balasan pahala bagi penulisnya. Ada nasihat indah daripada salah seorang sahabat. Beliau namanya Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang terkenal dengan kesolehannya, salah satu sahabat yang bisa dikategorikan sebagai alim atau ulamanya para sahabat ya. Jadi orang yang berilmu di antara para sahabat ya Ibnu Mas'ud ini. Beliau berkata dalam sebuah riwayat, wa kam min muridin lil khairi lan tusibah. Apa artinya? Dan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan ya, mengharapkan agar dia sampai pada kebaikan tersebut, mengikhtiarkan kebaikan-kebaikan tersebut, lantusibah, tapi sama sekali tidak sampai atau tidak mendapatkan kebaikan itu ya. Jadi Ibnu Mas'ud itu memberikan nasihat, wanti-wanti dari zaman dulu Bapak Ibu. Ada banyak mungkin di antara kaum muslimin yang sebenarnya mereka itu baik, yang sebenarnya mereka itu mengharapkan kebaikan, yang sebenarnya mereka itu berusaha mengikhtiarkan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata niatnya, usahanya tidak mengantarkan mereka kepada kebaikan tersebut. Dan salah satu sebab hal itu bisa terjadi, kok ada orang baik tapi tidak dikategorikan baik oleh Allah, ada orang yang mengikhtiarkan kebaikan, meniatkan kebaikan tapi tidak sampai kebaikan kepadanya. Salah satu sebabnya adalah jahil dalam masalah agama. Ya, jahil dalam masalah agama. Jadi Bapak Ibu penting untuk membekali diri kita dengan ilmu agama. Karena tanpa bekal ilmu agama, niat baik saja atau usaha baik saja itu tidak cukup mengantarkan kita kepada kebaikan. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini kan musim haji ya ini ya. Ini musim haji dan hari ini ritual ibadah haji itu sudah selesai. Mungkin kalau yang masih mau di Mekah, mungkin masih ada salah satu ritual terakhir itu biasanya tawaf wada. Ya, sebelum meninggalkan kota Mekah itu nanti ada tawaf terakhir, yaitu hukumnya wajib. Nah, tapi semua ritualnya sudah selesai. Semoga saudara-saudari kita di sana hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi fakta pahitnya dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang ya, kok masih ada
mohon maaf ya, penyakit-penyakit atau kekeliruan-kekeliruan yang sama berulang terus-menerus. Kalau nggak percaya, nanti jenengan tanya sama teman-teman jenengan yang pulang haji. Itu dari tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu sampai sekarang, itu penyakitnya sama. Kesalahannya sama apa? Sebagian kaum muslimin ketika turun pesawatnya itu di Jeddah, mereka itu ngambil mikotnya di bandara Jeddah. Itu dari dulu, tahun-tahun dulu sampai sekarang itu masih ada gitu. Bahkan tidak sedikit jumlahnya, banyak. Ya, padahal mayoritas ulama dunia, bahkan sampai Kementerian Keagamaan kita dalam urusan haji itu sudah memberikan wanti-wanti. Nanti kalau yang turunnya Jeddah, ambil mikotnya di mana? Ambil mikotnya 30 menit sebelum turun. Jadi di dalam pesawat, di atas pesawat 30 menit sebelum turun di dalam itu ngambil mikot. Ya. Tapi faktanya banyak kaum muslimin ngambil mikotnya setelah turun. Jadi sudah melewati Yalamlam. Nah itu gak sedikit. Kalau gak percaya tanyakan pada jamaah-jamaah haji yang pulang atau yang sudah pernah haji, yang turunnya di Jeddah. Padahal orang haji itu niatnya baik, ikhtiarnya luar biasa. Bagaimana tidak baik dia ngumpulin harta bertahun-tahun, ada yang jual sawah, ada yang jual rumah, ya kan? Ada yang sampai perjuangannya begitu berat. Di sana itu saya pernah yang umroh itu 42 derajat. Itu mimisan saya. 42 derajat. Itu mimisan. Bayangkan kemarin tuh sampai 44 derajat. 44 derajat itu panas banget, Pak, Bu. Ya. Panas. 42 itu 43 itu saya ngerasakan panasnya, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Ya, sampai mimisan. Bagaimana 43 dengan jumlah yang lebih banyak? Berat. Ibadah haji itu ibadah berat. Tapi kok bisa salah satu ritual ibadahnya rusak? Gara-gara apa? Tidak dibarengi dengan ilmu. Maka daripada itu ilmu itu penting. Karena dalam syariat kita ini ada aturannya. Ya, saya berikan sebuah analogi. Misal kalau kita bermain bola ini ya, 11 lawan 11. Tidak mungkin kita sebagai pemain cadangan, kita bukan pemain inti nih, kita pemain cadangan, 11 lawan 11 lagi bermain. Kok tiba-tiba kita tanpa ada pergantian pemain nyelonong masuk lapangan, giring bola ngelewati 7 pemain, Masya Allah ya. Kemudian nyetak gol yang indah. Kira-kira dihitung gol apa tidak sama wasitnya? Enggak, dikeplaki yo. Ngerti ya? Dihitung gol apa tidak sama wasitnya? Enggak, kenapa? Karena kita tidak mengikuti aturan bermain. Nah, dan syariat itu juga ada aturannya, Bapak Ibu. Gak boleh niat baik saja. Kita jadi pemain cadangan niatnya baik, koncoku kayak manggiring-giring gak melebu-melebu gitu. Akhirnya kita niatnya baik, masuk lapangan, giring ngelewati 7 orang, nyetak gol bagus. Dihitung gol? Ya enggak. Kenapa? Karena enggak ikut aturan. Kalau mau nyetak gol jadi pemain cadangan yang menggantikan pemain inti. Sama. Syariat juga seperti itu, ada aturannya. Gak bisa dibekali hanya niat baik saja. Kerja keras saja gak bisa. Jadi harus ada aturan yang tidak kita langgar. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, itulah. Maka daripada itu Allah menyuruh kita melalui lisan Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Ya, thalabul ilm faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, wajib. Kalau ditinggalkan berdosa, namanya wajib. Sholat maghrib tadi wajib, ditinggalkan ya dosa. Ibu-ibu menutup aurat wajib. Ketika kakinya terlihat, ya kan, betisnya, tumitnya terlihat, ya dosa. Ya. Menuntut ilmu wajib, ketika ditinggalkan ya dosa. Tapi Allah tidak menyuruh kita menguasai semua disiplin ilmu, tidak. Disiplin ilmu dalam perkara agama ini sangat-sangat banyak. Dan Allah tidak membebani kita untuk menguasai semuanya, tidak. Hukumnya fardu kifayah. Ya, tapi untuk perkara-perkara yang urgent, misal terkait toharoh, terkait sholat,
ya, terkait zakat kalau sudah punya harta kita ini, ya, terkait puasa, terkait haji kalau sudah mau haji, ya, wajib untuk belajar, ya, terkait tentang tauhid, bahaya syirik wajib. Tapi perkara-perkara yang lain ya fardu kifayah untuk kita pelajari. Jadi pastikan untuk ilmu-ilmu yang wajib itu kita benar-benar pelajari dengan baik, pahami dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat sedikit untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita itu sedikit. Ya, saya ulang sekali lagi. Ibadah kita ini sedikit. Kalau dibandingkan dengan para ulama salaf, gak ada apa-apanya. Ibadah kita ini sedikit. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu ketika sehat sholatnya sehari 300 rakaat. Ya, sholat wajib dan sholat sunnah deh, dihitung itu sehari 300 rakaat. Itu dalam sejarahnya antum baca. Kalau sehat, kalau lagi gerah Bapak Ibu, lagi sakit, itu 150 rakaat. Padahal kita kalau sakit kita jamak malah. Kita sakit itu sholatnya dijamak. Imam Ahmad bin Hanbal sakit 150 rakaat. Jadi ibadah kita dibandingkan dengan ulama salaf itu gak ada apa-apanya. Makanya kalau ibadah kita ini sedikit, pastikan yang sedikit itu benar. Saya ulang sekali lagi. Karena ibadah kita ini sedikit, maka pastikan yang sedikit itu benar. Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, itu ya. Jadi biar kita lebih semangat untuk belajar menuntut ilmu khususnya dalam perkara-perkara yang fardu ain untuk dipelajari. Baik. Kita kemarin membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kita masuk ke subbab yang lainnya. Setelah kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudu, kita akan masuk pada subbab yang judulnya hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Ya, hal-hal yang tidak membatalkan wudu, tetapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Nah, ya, saya ulang sekali lagi. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudu, tetapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hal-hal yang batalkan wudu. Maksudnya mayoritas ulama, kebanyakan ulama itu berpendapat itu dapat membatalkan wudu. Ya, mayoritas ulama. Nah, namun kita sampai pada bab-bab yang tidak membatalkan wudu, tetapi sebagian ulama berpendapat itu bisa membatalkannya, berpendapat sebaliknya. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan ini itu tidak membatalkan wudu, tapi sebagian ulama yang lainnya berpendapat tidak, kalau yang ini bisa membatalkan wudu. Nah, kita ini sebagai orang awam, ya, posisi kita ini seperti apa ini? Ya, mana pendapat yang harus kita pilih? Ya, kemudian alasan apa yang bisa menghilangkan keraguan kita ini, ya, keraguan kita ini apa gitu. Nah, jadi akan kita bahas bersama-sama di sini hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun atau tetapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya, yakni dapat membatalkan wudu. Yang pertama, lamsul rajul al mar'ah, ya, biduni hail, ya, laki-laki, ya, yang menyentuh wanita tanpa pembatas atau sebaliknya. Jadi laki-laki yang menyentuh wanita tanpa pembatas atau sebaliknya itu menurut mu'alif di sini
menurut mu'alif itu penulis ya. Ya, di sini tidak membatalkan wudu. Ya, tapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Ya, bisa membatalkan wudu. Nah, dalam pendapat ini Bapak Ibu ada 3 pendapat di antara para ulama. Ya, ada 3 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ya, terkait laki-laki yang menyentuh wanita atau sebaliknya tanpa pembatas itu membatalkan wudu atau tidak. Itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, anna lamsu rajuli mar'ah naqitil wudu mutlaqon. Sentuhan atau ketika seorang laki-laki ya menyentuh wanita tanpa pembatas itu membatalkan wudu secara mutlak ya. Jadi sudah batal. Dan ini pendapatnya katanya madhab Syafi'i wa Ibnu Hazm. Ya, pendapat ya madhab Syafi'i dan Ibnu Hazm. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua annahu la yanqid mutlaqon. Pendapat yang kedua tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ya, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Kemudian perkataannya Ibnu Abbas ya, dan Atha dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ya, jadi yang pertama membatalkan wudu, yang kedua tidak membatalkan wudu, yang ketiga annal mas yanqid idza kana bisyahwah. Ya, yang ketiga itu pendapat yang ketiga, sentuhan laki-laki kepada wanita atau sebaliknya itu bisa membatalkan wudu idza kana bisyahwah, apabila dibarengi dengan syahwat. Nah, jadi kalau Pak Wahyu di jalan nggak sengaja, kemudian kesenggol tangan perempuan, nggak batal. Ya, tapi kok sengaja jawil, nah itu batal. Ya, nah, jadi kalau sengaja jawil istrinya, batal. Tapi kalau nggak sengaja kesentuh istrinya nggak batal. Ya, itu pendapat siapa? Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, madhab Maliki dan Hambali. Nah. Sebenarnya Bapak Ibu 3 pendapat ini juga memiliki landasan dalil yang cukup kuat. Namun tentu saja tidak boleh kita meyakini 3-tiganya benar, karena kebenaran hanya satu. Jadi kita harus belajar, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin sampai pada posisi kita memilih mana pendapat yang memang kelihatannya itu paling mendekati kebenaran. Ya, karena nggak mungkin 2 hal yang bertentangan dua-duanya sama benar, nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Misal saya menengok ke kanan, dalam satu waktu saya menengok ke kiri, nggak mungkin. Ya, itu 2 hal yang bertentangan, tidak mungkin. Pasti salah satu yang benar. Ya, salah satu yang benar. Nah, maka kita cari mana yang pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik. Tentu saja dalam madzhab Syafi'i yang sering kita dapati di masyarakat kita ya, mereka kalau menyentuh wanita batal wudunya, atau sebaliknya wanita menyentuh laki-laki batal wudunya. Makanya kita dulu waktu SMP SMA gitu ya, jadi banyak teman-teman itu tak bercanda, tak sentuh kamu biar batalan gitu ya. Masih ingat ya kalau kita dulu SMP sama SMA gitu ya. Ya, kita habis wudu itu perempuan-perempuan malah yang godain kita, bukan saya yang godain perempuan, bukan ya. Ya, malah perempuan yang godain kita. Naudzubillah min dzalik ya. Baik, ya, baik lagi. Apakah itu batal dalam madzhab Syafi'i? Memang iya, masyhur iya, ya. Dalilnya mana? Al-Qur'an secara letterlek, ya. Secara letterlek itu tersurat, ya. Tersurat, ya. Secara letterlek Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Apa kata Allah? Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamamu. Ya. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian ya, diperintahkan berwudu. Kapan? Ya, ketika mendatangi ghaib atau haid dan sebagainya. Jadi maksudnya
kalau kita habis dari kamar mandi, ya kan, itu diperintahkan berwudu. Kapan lagi? Aula mastumun nisa, atau ketika engkau menyentuh perempuan. Memang secara letterlek, secara tersurat kata-katanya ya, secara lafadz itu memang atau ketika engkau menyentuh atau ketika kalian menyentuh perempuan, maka berwudu. Kecuali kalian nggak dapat air, maka kalian hendaknya bertayamum. Nah, dari kalimat ini secara letterlek Ibnu Hazm dan mazhab Syafi'i berpendapat menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, sebagaimana kesepakatan kita di awal kajian, tidak mungkin kita baca semua kitab ini karena kitab ini sangat padat sekali ya. Semua dalil dikeluarkan, yang doif, yang setengah doif, yang soheh gitu ya. Itu dikeluarkan semua, nggak mungkin kita baca semuanya. Bisa jadi cuma satu poin ini ya, bisa satu kali pertemuan gitu ya. Jadi kita sedikit ringkas ya pembahasan ini ya. Pendapat yang kedua ya, bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu gitu loh. Dalilnya mana? Banyak dalilnya Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, nah ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa bunyi hadis itu? Kuntu anam baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi. Aisyah berkata, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu aku ini tidur ya dan posisi tidurku itu baina yadai. Baina yadai maksudnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakiku ada di kiblatnya. Maksudnya apa? Rasulullah sedang sholat. Jadi Rasulullah sholat malam, Aisyah tidur di tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya saya, lu Ustaz ngapain kok tidur di tempat sholat, gak tidur di kasur? Saya gak tahu ya. Jangan tanya yang aneh-aneh, ngerti ya. Yang penting kita baca hadisnya saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu gak akan saya jawab gitu ya. Lu Ustaz ngapain Aisyah tidurnya di bawah di tempat sholat, ngapain gak di kasur? Saya gak tahu, yang penting hadisnya seperti itu ya. Jadi Aisyah tidur di tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakinya ada di kiblatnya, di tempat sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian faida sajada gomazani faqabtu rijlayya faida qoma basattu huma. Jadi kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah itu nepuk kakiku dulu. Lu ngapain ditepuk? Karena gelap. Jadi Aisyah ini sebenarnya masih sadar atau setengah sadar, nggak benar-benar tidur pulas. Mungkin ya, nggak tahu ya. Bisa jadi Aisyah juga habis sholat kan gitu ya. Kemudian istirahat di tempat sholat itu gitu loh. Nah, jadi Rasulullah ketika mau sujud ditepuk kakinya ya. Jadi kakinya Aisyah ditepuk, maksudnya apa? Biar dilipat. Kemudian Rasulullah bisa sujud. Nah, kemudian ketika Rasulullah berdiri, kakinya diselonjorin lagi. Ya, kalau sudah berdiri kakinya diselonjorin lagi. Hadisnya sahih. Nah, jadi dari hadis ini ya, ulama yang kedua, misal Imam Abu Hanifah, ya, Abbas dan beberapa ulama yang lainnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah jami'an, mereka berpendapat enggak mungkin hadis sahih ya berlawanan dengan Al-Qur'an. Paham maksudnya ya? Tidak mungkin hadis yang sahih berlawanan dengan Al-Qur'an. Dan fungsi daripada hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran, menjadi tafsir daripada Al-Quran. Kecuali kalau hadisnya dhaif, maka hadisnya kita tinggalkan. Ya, paham maksudnya ya? Jadi kalau hadisnya sahih, maka hadis itu adalah penjelas daripada Al-Quran. Misal, perhitungan waris tidak bisa 100% berpatokan dengan Al-Quran, nggak bisa.
Kenapa? Karena ada perhitungan waris yang berpatokan dengan hadis. Nah, kalau kita pakai Al-Qur'an saja, tidak menggunakan hadis sebagai literatur ilmiah lagi yang lainnya, salah ngitung kita. Ya, salah ngitung kita. Jadi, fungsi hadis yang sahih, selama hadisnya sahih, maka dia menjadi tafsir daripada Al-Qur'an. Ya, maka daripada itu, ya, ulama yang kedua, ya, mereka berpendapat menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu, dan yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu adalah bahasa kiasan. Ya, jadi yang dimaksud menyentuh perempuan di situ adalah bukan menyentuh perempuan secara harfiahnya, secara lafidiyahnya tidak, tapi makna wiyah, yakni yang dimaksud adalah jima. Jadi kalau habis jima, ya kan, ya, kemudian mau sholat, ya harus mandi atau berwudu gitu loh. Kalau nggak ada, maka silakan bertayamum. Itu pendapat ulama yang kedua. Kemudian ulama yang ketiga berpendapat ditafsil, diperinci. Jadi kalau menyentuhnya tanpa syahwat nggak batal. Tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat batal. Paham maksudnya? Jadi tadi kan Nabi Muhammad SAW ketika nempuk Aisyah kan nggak ada syahwat dalam posisi sholat gitu. Tapi kalau mohon maaf ya, dicium istrinya atau colek-colekan dan lain sebagainya, itu menurut mazhab Maliki ya membatalkan wudu. Tapi ini juga disanggah oleh pendapat ulama yang kedua. Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di situ pendapatnya? Bahwa di situ dikatakan dalam sebuah hadis, ya, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, annahu kana yuqabbil ba'dha nisa'ihi wa la yatawadda. Dalam hadis riwayat Nasa'i dikatakan Rasulullah itu sebelum melaksanakan sholat itu punya kebiasaan mencium istri-istrinya, baru keluar melaksanakan sholat tanpa berwudu. Ya. Namanya mencium ya pasti ada syahwatnya dikit-dikit. Ya. Namanya mencium istri, cium keningnya ya dan sebagainya, ya pasti ada syahwatnya dikit-dikit. Nah, maka daripada itu ulama yang kedua mengatakan dengan syahwat tanpa syahwat ya tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu ala kulli hal. Ya, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah perbedaan ulama terkait menyentuh wanita atau sebaliknya, menyentuh laki-laki apakah membatalkan wudu atau tidak. Bentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami condong kepada pendapat yang kedua dan ketiga. Begitu pula mu'alif juga seperti itu, ya, karena memang tidak mungkin hadis ya berlawanan dengan Al-Qur'an. Maka pendapat yang kedua dan yang ketiga itu lebih mendekati kebenaran, ya. Dan memang seperti itulah, ya. Kita harus berbesar hati, ya, berlapang dada, ya, dengan perbedaan, apalagi dalam masalah furu', dalam masalah cabang. Kita memang harus memilih mana yang lebih kuat, ya. Tapi kalau dalam masalah furu', ya, selama memang masih ada dalilnya, ya tidak kita kerdilkan, tidak kita rendahkan, gitu ya. Jadi kita maklumi, sebenarnya mereka mengikuti mazhab Syafi'i, ya, berpendapat bahwa menyentuh wanita itu membatalkan wudu, ya monggo silahkan. Yang penting kita sudah belajar dan seperti itulah, ya, pendapat yang kita ambil atau kita yakini berdasarkan nasihat-nasihat para asatidzah dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi pendapat yang kedua, ya, menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu atau ketika tidak dengan syahwat itu lebih kuat, ya, lebih kuat daripada menyentuh wanita membatalkan wudu, ya. Karena apalagi di zaman yang seperti ini, ya, di zaman yang seperti ini ketika kita mau sholat, ya, kita mau sholat di Masjidil Haram, antum ngikutin media sosialnya Haromen apa mboten jenengan?
Ya, Haramain itu berarti dua masjid, ya. Mekah dan Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Dalam 1 pekan atau 2 pekan terakhir ini, antum kalau ikutin di Instagram, di Facebook, masya Allah, semut itu loh kayak kalah banyak gitu ya. Sampai semut itu kalah banyak, ya. Grundelnya semut itu ya, di sarangnya kalah banyak dengan jamaah haji kalau dilihat di atas helikopter dan lain sebagainya, masya Allah. Nah kalau yang seperti itu, ya bayangkan ya, kita mau sholat di Masjidil Haram kesentuh, wudunya di mana? Gitu ya, wudunya di mana? Kan di Masjidil Haram tuh nggak ada kamar mandi. Ya kalau yang jenengan nate umroh tuh ya, di Masjidil Haram tuh nggak ada kamar mandi. Adanya itu di luar Masjidil Haram. Lah di luar Masjidil Haram jalannya aja bisa 2 jam, 3 jam. Kalau sekarang mungkin bisa jadi 4 jam. Ya, gara-gara penuhnya itu loh. Nah terus gitu aja terus sampai kiamat, gak sholat kita nanti di Masjidil Haram. Iso-iso sholat nang ngarepe toilet kita ini. Ya, kenapa? Ya karena saking penuhnya. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi mereka yang berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i nanti sampai Mekah ditinggalkan di mazhab Syafi'i. Ya, wis aku ikut pendapat jumhur aja. Ya kenapa? Angel. Ya, bayangkan udah susah-susah jaga wudu wis totok. Kan kalau ke Masjidil Haram itu apalagi kalau ke Ka'bahnya itu harus turun eskalator. Wis turun eskalator, kesenggol, munggah maneh. Ya, mlaku maneh sak jam maneh nang nggone wudu, balik maneh, turun maneh ya. Iso salat asar tembus isya bareng. Iso gak tembus bareng ya. Ya jadi enggak bisa. Ya, jadi nggak ada alasan darurat dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang kedua dan ketiga itu lebih kuat. Baik, kita masuk kepada hal-hal yang lain yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian ulama berpendapat itu membatalkan wudu adalah apa? Khurujud dam, keluarnya darah. Min ghairil makhraj al-mu'tad. Keluarnya darah selain tempat yang biasanya, ya, keluarnya darah dari selain tempat yang biasanya, sawaun kana bijurhin au hijamah, baik karena luka ataupun karena bekam, ya. Jadi sebagian ulama itu tidak membatalkan wudu, tapi ulama yang lainnya mengatakan itu membatalkan wudu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Bapak Ibu, riwayat Abu Dawud, ya. Ada hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ini hadisnya panjang karena di sini tentang cerita, ya. Ada cerita, hadisnya panjang, riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Singkatnya, ya. Kita singkat aja. Di sini hadisnya itu Bapak Ibu, ada anjuran dari Rasulullah SAW kalau orang itu habis hijamah, habis bekam, itu dianjurkan untuk berwudu. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Ahmad. Hadisnya panjang karena ini berisi tentang cerita-cerita gitu ya. Cerita orang yang bekam dan dibekam, orang yang membekam dan dibekam gitu ya. Kemudian tapi para ulama Bapak Ibu sekalian semoga selalu jaga rahmat Allah Subhanahu wa taala berbeda pendapat tentang kesohihannya gitu maksudnya. Jadi sebagian ulama berpendapat sahih, makanya berpendapat kalau ada darah yang keluar itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena berpendapat hadis ini sahih. Mayoritas ulama atau yang dipilih oleh mu'alif penulis rahimahullah di sini berpendapat hadis ini dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Kadang-kadang perbedaan pendapat itu dikarenakan ya perbedaan menghukumi sebuah hadis. Saya ulang sekali lagi, terkadang perbedaan pendapat itu dikarenakan perbedaan menghukumi sebuah hadis. Sering saya sampaikan di sini. Contoh, mengadani telinga bayi ketika baru lahir.
ya, mengadani telinga kanan, mengikomati di telinga kiri. Ini ada hadisnya. Beda dengan mengadani ketika dikuburkan, nggak ada hadisnya. Sampai kiamat nyari juga nggak ada. Ya nggak ada hadisnya. Tapi kalau hadis terkait bayi baru lahir diadani telinga kanan, diikomati telinga kiri, ada hadisnya. Cuma hadisnya itu ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hukumnya sahih, maka dikerjakan. Sebagian mengatakan hukumnya dhaif, nggak bisa, ini hadisnya dhaif, maka nggak bisa dijadikan rujukan, tidak dikerjakan. Ini sesederhana itu. Ya, misal saya Shalih Al Fauzan hafizahullah ditanya tentang hadis ini, beliau berpendapat hadisnya sahih. Makanya beliau menjawab ketika ditanya tentang hal ini, ya dikerjakan sunnah karena ada hadisnya. Menurut beliau hadisnya sahih. Ya, Muhammad bin Nasir Al-Albani dan ulama-ulama yang lainnya berpendapat hadis ini dhaif. Karena dhaif makanya nggak usah dikerjakan. Sederhana itu. Ya, karena satu pandangan terdapat karena satu hadis berbeda pandangan maka berbeda pendapat gitu. Contoh misal mengkafani jenazah wanita, ya, ada sebuah hadis menjelaskan bahwa kafan jenazah wanita itu 5 lapis. Ya, tapi hadis ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahih seperti dalam mazhab Syafi'i maka dikerjakan. Ada yang mengatakan dhaif. Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani berpendapat hadis ini dhaif. Maka kafan jenazah wanita sama dengan kafan jenazah laki-laki. Ya, tapi memang ulama beda pendapat. Ya, bahkan kalau nggak salah Lajnah Daimah mensahihkan hadis ini. Jadi memang perempuan digunakan 5 lapis kain untuk mengkafani mereka gitu loh. Ya, jadi selama masalah furu ya kita berlapang dada saja. Tapi ini bukan hadis dari Nabi ya, tapi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana kita tahu anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma tu'ina shalla wajarhuhu ya yus'ib daman ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu kisahnya Umar bin Khattab meninggalnya bagaimana? Ketika sholat, kemudian laki-laki masuk ya, kemudian ditikam berkali-kali ya kan? Ketika ditikam berkali-kali, apakah yang dilakukan Umar bin Khattab langsung membatalkan sholat? Tidak. Jadi ketika ditikam, kemudian laki-lakinya dipegangi sama para sahabat. Umar masih berusaha melanjutkan sholat. Nanti dibaca kisahnya. Jadi nggak langsung dibatalkan sama Umar, berusaha. Tapi ketika sudah berusaha nggak kuat, tersungkurlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dari kisah ini ya, kita dapat ambil pelajaran seandainya keluarnya darah karena luka itu membatalkan wudhu, niscaya sama Umar ya tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Apa? Melanjutkan sholat, gak mungkin. Pasti langsung mundur dia, kan wudhunya batal. Orang kalau kentut, imam kentut, apa yang dilakukan? Ya keluar, mundur dia. Makmum belakangnya maju ke depan jadi imam. Seandainya wudhunya batal, dia wudhunya nggak batal ya dia lanjutkan. Nah, dari dalil inilah ya dalil yang paling kuat untuk dijadikan rujukan bahwa keluarnya darah karena luka dan sebagainya itu tidak membatalkan wudhu gitu loh. Loh Ustadz, kalau wanita istihadah beda lagi. Kalau wanita istihadah itu sebenarnya bukan masalah membatalkan wudhu atau tidaknya, tapi darahnya itu yang ulama permasalahkan, bukan dari masalah keluarnya darah dan sebagainya, tidak, tapi darahnya itu yang ulama permasalahkan. Tapi itu pembahasan tersendiri ya, nanti terkait tentang wanita istihadah. Baik ya, jadi di sini ulama berbeda pendapat karena sudut pandang yang berbeda terkait kesahihan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud tersebut atau yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang nomor 3, muntah. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Muntah itu membatalkan wudhu apa tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat muntah itu membatalkan wudhu. Ya. Kenapa? Karena muntah itu mereka anggap, jadi gini, ya, sebelum kita bahas ya. Sebagian ulama itu berbeda pendapat tentang hukum muntah itu sendiri, apakah dia najis atau tidak. Ya.
Jadi sebagian ulama berbeda pendapat, muntah itu najis apa tidak? Kalau kita belajar di kitab Sahih Fikih Sunnah ini di awal-awal ya, dengan ingat atau boten dijelaskan di sana bahwa muntah itu tidak najis. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat itu najis. Nah, mereka yang berpendapat itu najis akhirnya sudut pandangnya mengarahkan bahwa muntah itu sendiri membatalkan wudu gitu loh. Ya, muntah sendiri itu membatalkan wudu. Ya, tapi pendapat yang paling kuat ya tidak membatalkan wudu ya, karena kita membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudu, tetapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Hadis riwayat Tirmidzi ya, dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, fa'aftara fatawaddo, kemudian Nabi ya membatalkan puasanya, kemudian Nabi berwudu lagi. Ternyata ada hadis, tapi hadis ini Bapak Ibu tidak sahih. Hadisnya dhaif gitu loh. Jadi Nabi pernah pada waktu itu puasa, kemudian muntah. Habis muntah ya, Nabi membatalkan puasanya, kemudian berwudu lagi. Nah, dari dalil ini sebagian ulama juga berpendapat bahwa muntah itu membatalkan wudu, tapi hadis ini lagi-lagi dhaif ya. Hadis ini lagi-lagi dhaif menurut sebagian ulama. Atau sebagian yang lainnya meyakini hadis ini itu benar, tapi maksudnya itu tidak wajib untuk wudu ya, cuma dianjurkan saja ya, cuma dianjurkan untuk berwudu, tidak sampai membatalkan wudu di situ ya, tidak ada pembatalan wudu di situ ya, hanya ya memang Nabi pengen wudu saja, tapi itu bukan menjelaskan bahwa wudu itu wajib jika kita ini sudah muntah, tidak gitu. Baik. Masuk Isya ini, baik ya, pas kita break di sini aja daripada nanti kita lanjutkan. Nanti ada kepotong, kita dan terlebih dahulu nanti kita lanjutkan. Masih ada 4, 5, 6. Ada 6 ya, hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Fadhol. Bismillah. Allahu Akbar, Allah.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang tidak membatalkan wudu, tetapi sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Baik. Masuk ke yang nomor 4. Al-qahqahah fi shalah aw kharijah. Tertawa yang terbahak-bahak. Ya. Tertawa yang terbahak-bahak apakah membatalkan wudu? Ada hadis, tapi hadisnya itu dikatakan di sini isnaduhu dhaif jiddan. Sanadnya sangat-sangat lemah sekali. Ya. Hadisnya riwayat Daruqutni ya. Daruqutni. Di sini dikatakan anna rajulan, ada laki-laki yang dorirul basor, apa ya bahasa kita dorirul basor, delereng ya, delereng. Ada laki-laki delereng ya pas sholat bareng ya, sholat bareng Nabi Muhammad SAW delereng gitu ya, delereng, kemudian keprosot jatuh gitu ya, kemudian ketawa sebagian ya, sebagian ketawa gitu ya. Seiling ya, pas terawih di Imam Syafi'i juga seperti itu ya, terawih 1 juz ngantuk ya. Ngantuk pinggir pintu. Nah pas dia pinggir pintu dia, jadi pinggir pintu kan kaca ya, kaca-kaca itu, ngantuk jatuh buak gitu ya, seperempat guyu kekel bubar. Jadi set brak nungguyu kabeh bubar. Ya, ngantuk ya sak jam. Ya, salat sak jam punjul, ya sak jus. Nah, taib. Nah, ini juga ada orang itu katanya delereng keprosok jatuh. Kemudian sebagian sahabat ketawa. Nah, setelah selesai salat ya, Nabi mengatakan tadi yang ketawa saat salat ya, yang ketawa saat sholat tadi, ayo wudu lagi, sholat lagi gitu. Bahasa kita ya, wudu lagi, sholat lagi. Tapi itu tadi hadisnya dhaif. Yang menganggap ini sahih, ya orang ketawa itu bisa membatalkan wudu. Tapi ini dhaifnya banget, jadi insya Allah nggak usah dipakai ya, nggak usah ragu kalau masalah ini. Ya, justru ada hadis yang sahih yang sebaliknya. Ya, hadisnya riwayat Bukhari ya dan Baihaqi ya. Ketika Rasulullah ditanya, annahu su'ila anir rajul yathak fi shalah. Bagaimana ya Rasulullah kalau ada laki-laki ketika sholat itu ketawa? Maka Rasulullah menjawab, faqal yu'idus shalah wala yu'idul wudu. Mengulang sholatnya tanpa mengulang wudunya. Justru ini hadisnya yang sahih riwayat Bukhari. Jadi orang kalau ketawa itu batal sholatnya, tapi tidak batal wudunya. Kapan seseorang dikategorikan ketawa? Kata para ulama, kalau sudah giginya kelihatan. Ini beneran, bukan kata saya loh. Jenengan kalau percaya nanti buka kitab-kitab fikih. Ya, ini bukan seenak pikiran saya sendiri, enggak. Saya cuma mengutip saja. Jadi kalau jenengan buka kitab-kitab fikih, orang itu nek ngempet guyu selama untune gak ketok, enggak apa-apa itu. Ini beneran ya. Jadi ini beneran ini. Yang namanya orang ketawa kadang-kadang kan ya. Yang jenengan sholat ya, kemudian samping jenengan ya sujud gak tangi-tangi gitu ya, sujud gak tangi-tangi saking ngantuk nggak ngerti ya, begadang kenapa itu nggak tahu ya, sujud gak tangi-tangi. Nah jenengan nah nggak apa-apa, ini beneran ini ya memang gitu. Tapi kalau sampai terlihat giginya atau terdengar suaranya itu batal wudunya ya. Itu bisa antum lihat di fatwa-fatwa terkait kapan seseorang itu dikategorikan tertawa yang membatalkan wudu. Kalau terlihat giginya, terbuka mulutnya atau terdengar suaranya. Tapi kalau masih diempet, nah itu nggak apa-apa ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi taib. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, memandikan atau menggotong jenazah.
Ya, memandikan atau menggotong jenazah. Jadi Bapak Ibu, ya, ada hadisnya sahih. Riwayat Tirmidzi. Rasulullah berkata, "Man ghassala mayyitan falyagtasil." Siapa yang memandikan jenazah, hendaknya dia mandi, dalam artian mandi junub. Hadisnya sahih ini. Dan barang siapa waman hamalahu, dan siapa yang menggotongnya, membawanya, falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Nah, loh Ustaz, kan hadisnya sahih Ustaz. Nah, tapi gini Bapak Ibu, tidak semua perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah walaupun sahih itu menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya wajib. Tidak semua, ya. Jadi kalau jenengan belajar usul fikih, hukum asal perintah, ya, amr itu ya dulu alal wujub, menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, ada perintah dalam hadis, hukum asalnya itu wajib. Tapi bisa jadi hukumnya mandub kalau dalam usul fikih. Apa mandub itu? Dianjurkan, mustahab, sunnah gitu lah bahasa kita. Ya, jadi seperti itu. Contoh, Rasulullah itu memerintahkan kita, Bapak Ibu, kalau kencing itu nggak boleh berdiri. Iya apa tidak? Ada hadisnya. Jadi kan belajar nanti kalau baca hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada larangan di situ kencing dengan berdiri. Apa larangan itu wajib? Ternyata tidak. Kalau kita pelajari lebih jauh, kita mutolaah, mengambil referensi-referensi yang lainnya, ternyata larangan itu hanya sebatas anjuran. Jadi kalau kita kencing dengan berdiri itu cuma makruh, tidak sampai haram gitu loh ya. Bahkan minum sambil berdiri pun itu tidak haram, ya, tidak haram hukumnya ya. Cuma kalau duduk itu ya sunnah kan gitu ya. Kalau duduk dianjurkan gitu. Dan banyak hal-hal yang lainnya, ya, banyak hal-hal yang lainnya yang perlu kita pelajari di situ. Nah, maaf kalau tadi kencingnya nggak sambil duduk, jongkok maksud saya. Ya, bukan duduk tapi jongkok. Duduk malah susah ya, angel ya. Ya apa kencing sambil duduk ya, kecuali di di toilet duduk itu mungkin bisa ya. Tapi jongkok yang saya maksud. Taib. Nah, jadi di sini itu ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan maksudnya wajib. Kalau mengambil makna wajib berarti hukumnya wajib. Siapa yang mandikan jenazah harus mandi. Ya, siapa yang gotong jenazah harus wudu. Paham maksudnya? Ya. Tapi pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh muallif ya penulis hafizahullah taala di sini adalah hukumnya sunnah. Jadi kalau kita habis memandikan jenazah sunnah mandi, habis menggotong jenazah sunnah berwudu, itu sunnah. Ya, jadi kalau bisa ya dikerjakan. Ya, saya lihat beberapa ikhwan alhamdulillah paham masalah ini. Jadi biasanya mereka kalau habis memandikan jenazah, mereka ke kamar mandi junub. Nah, itu hukumnya sunnah, pendapat yang paling kuat. Sebagian mengatakan wajib. Kerjakan kalau mampu. Ya, kalau keburu ditinggal ya wis gak usah ya, wudu saja. Baik. Jadi sunnahnya kalau memandikan jenazah mandi, kalau membawa jenazah wudu, itu sunnah. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun sebagian ulama ia berpendapat hendaknya berwudu ya. Sebaliknya berpendapat sebaliknya. Syakku al-mutawaddi fil hadas. Keraguan seseorang yang sudah berwudu, keraguan seseorang yang sudah berwudu fil hadas, dalam permasalahan hadas. Ya, keraguan seseorang yang sudah berwudu dalam permasalahan hadas. Maksudnya apa? Jenengan ya sebelum berangkat ke Masjid Al-Ikhlas sudah wudu, ya kan? Kemudian gara-gara di jalan ngobrol renyah sama istrinya, ya, nggak
sadar, kemudian sampai di akhir kelas bingung. Aku tadi nang jalan itu kentut apa enggak gitu loh. Kan sering kita gitu. Apalagi kalau kita nih misal dari tadi nih, dari sholat maghrib itu sudah punya wudhu, kemudian mau sholat isya, kita ini ragu. Aku ada wudhu apa enggak ya? Perasaan aku tadi soalnya ya agak ragu sih gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Ada hadis riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah, riwayat Muslim ya. Apa kata Rasulullah SAW? La yansarif hatta yasma' sautan au yajid rihan. Apabila orang itu ragu apakah dia ini mohon maaf sudah kentut atau tidak, maka selama ini kalau dia lagi sholat nih, ini hukumnya kalau dia lagi sholat. Kalau dia sholat ragu, aku ini kentut apa enggak ya? Misal ada perasaan-perasaan ragu nih ya, dia kentut apa enggak, maka dia tidak meninggalkan sholatnya kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Kalau enggak nyium bau, enggak dengar suara, maka dia tidak membatalkan sholatnya. Nanti ada masalah, Ustaz kalau yang nyium bau temennya Ustaz. Dia lagi hidungnya lagi buntu. Ya, dia lagi pilek Ustaz. Koncone sing nyium bau Ustaz itu bagaimana? Wis ojo takok sing angel-angel gitu ya. Enggak usah takok sing angel-angel ya. Intinya kata Rasulullah SAW, selama dia tidak mencium ya bau, kemudian tidak mendengarkan suara, dia tidak membatalkan sholatnya. Maka dalam hadis ini ada kaidah yang sangat agung yang dipakai dalam aturan syariat dalam permasalahan fikih apa? Bahwa yang ragu itu tidak menghilangkan yang yakin. Ya. Jadi al yaqinu la yuzalu atau la yuzalu bisyakin. Tidak dihilangkan dengan keraguan. Ya. Kita ini yakin sudah wudu. Jangan keyakinan kita sudah wudu ini kita hilangkan karena ragu-ragu sudah berhadas. Paham maksudnya? Ya. Kita yakin ya karpet ini enggak ada najis. Jangan keyakinan ini kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Ini ada kencing kucing enggak ya? Ada najis yang jangan kayak gitu. Jadi yang yakin tidak dihilangkan karena keraguan-raguan. Kita masuk kamar mandi kita lihat tidak ada kotoran di situ, tidak ada bau kencing di situ, maka kita yakin itu suci. Nggak usah mikir-mikir dengan yang ragu-ragu kemudian menghilangkan yang yakin. Wah, jangan-jangan ada orang kencingnya sambil salto di sini. Nggak usah mikir yang aneh-aneh di situ, ngerti ya? Jadi yang yakin tidak dihilangkan dengan yang ragu. Ya, toyib. Ini sudah jam 7. Sebenarnya ada pembahasan penting tentang wudu ini diwajibkan untuk perkara apa sih, gitu loh. Dan ada beberapa perkara yang menurut kita itu wajib untuk berwudu, tapi padahal tidak wajib atau ulama beda pendapat. Misal, kalau sholat ya jumhur ulama, mayoritas ulama memang jelas di dalam Al-Quran harus memiliki wudu atau sudah diangkat hadasnya itu, hadas kecilnya sudah diangkat, itu permasalahan sholat. Tapi tawaf, membaca Al-Quran, apakah harus dengan wudu atau tidak? Nah itu perlu kita bahas. Tapi kok eman kalau pembahasannya ini terpotong karena sudah jam 7. Ya, eman kalau terpotong. Jadi insya Allah mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja, karena ini penting ini. Ya, ternyata tawaf itu Bapak Ibu kalau kita ngikutin pendapat mayoritas ulama, ternyata tidak wajib wudu. Cuma hukumnya sunnah. Tapi banyak masyarakat kita ini berpikir bahwa tawaf itu harus memiliki wudu. Tidak, ya. Tapi apa penjelasan ulama terkait hal itu dan apa dalil yang menjelaskan bahwa ternyata tawaf itu wajib untuk berwudu? Ya, nanti akan kita sampaikan insya Allah di pertemuan berikutnya untuk menghilangkan keraguan-raguan dan kebingungan yang mungkin selama ini menyelimuti pikiran kita. Jadi kita perlu belajar fikih muqaranah, ya, fikih perbedaan pendapat, ya, supaya wawasan kita ini terbuka dan menghilangkan keraguan-raguan. Kalau nggak belajar fikih muqaranah bingung, ya, saklek. Kemudian ketika aplikasi di masyarakat buntu.
rame ujung-ujungnya ya, rame ujungnya. Kenapa? Karena tidak menyempatkan diri untuk menambah wawasannya terkait fikih muqaranah. Taib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi pembahasan kita cukup sampai hal-hal yang tidak membatalkan wudu, namun tapi sebagian ulama ya berpikiran sebaliknya. Hal itu membatalkan wudu. Tadi ada 6 hal. Apa saja yang pertama tadi? Menyentuh wanita atau sebaliknya tanpa pembatas. Jadi kalau dengan pembatas itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua apa? Keluarnya darah ya, karena luka, karena hijamah, karena bekam ya dan sebagainya. Ketiga, muntah. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang nomor 5, memandikan atau menggotong membawa jenazah. Yang nomor 6, ya, keraguan-raguan orang yang berwudu terkait hadas. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait hal ini? Monggo silakan Mas. Nah. Iya. Bukanlah, itu bukan masalah fikih, itu masalah dak mayoribuka ila mayoribuka kan hadis di Arba'in Nawawi ya kan. Itu maksudnya misal kalau antum ragu dengan harta yang antum miliki ini syubhat apa tidak ya kan. Nah, maka hilangkan keraguan-raguan itu dengan tidak mengkonsumsinya. Jadi itu pembatas antara yang halal dan yang haram. Batas antara yang halal dan yang haram, bukan masalah keraguan-raguan najis atau tidak. Ya justru malah kaidah yang masalah najis atau tidak itu lebih condong kepada kaidah yang tadi, karena kaidah itu dibangun, ya saya ulang sekali lagi ya, kaidah itu dibangun berdasarkan dalil. Ya, jadi kaidah itu dibangun berdasarkan dalil. Enggak ada kaidah fikih itu diambil daripada pemikiran ulama. Enggak, pemikiran ulama itu sebenarnya berdasarkan dalil. Lah sedangkan kaidah tentang yakin itu tidak hilang karena keraguan-raguan itu diambil dari kaidah dalil apa? Dalil tentang hadas tadi. Jadi yang paling cocok untuk dipraktekkan adalah terkait kaidah itu tadi, bahwa yakin itu tidak hilang dengan syak. Ya, yakin itu tidak hilang dengan syak. Itu biasanya memang kaidah ini diterapkan dalam permasalahan-permasalahan ibadah ya, tentang najis dan sebagainya. Sedangkan yang itu, yang tinggalkan, yang ragu-ragu itu, yaitu biasanya dipraktekkan dalam permasalahan muamalah. Ya, dalam permasalahan muamalah tentang uang ya, tentang muamalah dengan sama ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam perkara yang seperti itu ya. Contoh misal jenengan jadi panitia kurban ya, jenengan jadi panitia kurban, kemudian iuran kurbannya itu 3 juta ya, iuran kurbannya itu 3 juta. 3 juta kali 7 orang untuk sapi, harusnya hasilnya berapa? 21 kok 28 4 juta ya, 21 juta. Ternyata panitia dapat sapi yang harganya 20. Nah 1 juta ini harusnya ya kan, harusnya ini kan milik orang yang nyumbang, bukan milik panitia. Jangan hanya berpikir wah insya Allah 1 juta orangnya itu ikhlas buat operasional. Nggak bisa seperti itu. Nanti masuk kepada kaidah hadis tadi ya, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Bagaimana supaya tidak ragu? Jenengan harus minta keridoan, bilang sama yang sudah nyumbang, nih ada selisih 1 juta, boleh nggak saya jadikan operasional kurban? Kalau mereka semua 7 orang itu bilang boleh, maka nggak ragu-ragu lagi, kita halal uangnya. Tapi kalau nggak pernah minta, kan ada 2 kemungkinan, bisa jadi iya ikhlas, bisa jadi tidak ikhlas. Nah ini ragu-ragu nih.
Nah, ini dalam permasalahan muamalah. Nah, kalau dalam permasalahan muamalah seperti ini, balik lagi. Jadi, pilihan yang paling kuat adalah meninggalkan keraguan-raguan, minta keridhaan kepada yang nyumbang. Harusnya seperti itu, karena seorang wakil dalam hadis, dalam kaidah fikih juga la yatasarraf, enggak boleh ya melakukan amal tanpa izin atau keridhaan muwakilnya. Nah, itu permasalahan terkait terkait muamalah, contoh yang kemarin-kemarin ini ya. Jadi yang seperti itu penting ya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam permasalahan panitia kurban saja polemiknya itu begitu banyak. Dalam permasalahan panitia kurban saja polemiknya itu begitu banyak. Misal ya, panitia kurban beli sapi, misal nih ya Pak Wahyudi ya sama Mas Wahyu. Mas Wahyu punya sapi, Pak Wahyudi panitia kurban ya kan. Nah kemudian Pak Wahyudi karena temenan sama Mas Wahyu beli sapinya di tempat Mas Wahyu ya kan. Nah beli sapi 21 juta karena iurannya 3 juta. Nah uang operasional sudah di luar uang iuran tadi. Nah udah kan dibeli kan buat masjid kan, karena jenengan panitia masjid. Nah besoknya sama Wahyu ya didatangi Pak Wahyudi, Pak suwun Pak wis tumbas sapiku, kasih amplop 1 juta. Sret. Nah, uang komisi jadi. Nah, halal enggak itu? Haram itu namanya ya. Itu bukan uang komisi, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki dari syaitan, ngerti ya antum ya? Itu bukan rezeki dari Allah, itu rezeki dari syaitan, ngerti ya? Ya itu bukan rezeki dari Allah, rezeki dari syaitan. Kenapa? Karena manfaat daripada jual beli itu kembali kepada pelaksana jual beli atau orang yang punya hak jual beli tadi. Jadi ya manfaatnya itu kan 1 juta itu kan manfaat diskon itu. Ya harus kembali ke muwakil, kepada yang iuran kurban tadi. Ada juga ini ya beli sapi gratis kambing, ada yang seperti itu. Lah kalau yang beli panitia nanti kambingnya buat siapa? Ini repot lagi nih, jadi bingung. Masa kambingnya dibagi 7? Kan kambing kan nanti nggak bisa jadi kurban kalau bagi 7 kambingnya. Ini repot lagi nih akhirnya. Ya jadi terkadang orang berpikir permasalahan kurban itu hanya dalam masalah fikih, hanya dalam masalah nyembelihnya, dalam masalah enggak. Kurban itu polemiknya juga dalam masalah muamalah. Itu malah yang mohon maaf banyak orang-orang malah terjerumus dalam kesalahan. Nah, jadi yang seperti itu ya hendaknya ditinggalkan. Contoh misal dalam permasalahan muamalah lagi, ya, guru dapat hadiah. Ya, guru dapat hadiah itu ulama beda pendapat memang. Tapi mayoritas berpendapat itu adalah gulul, hadiah khianat. Ya, sedangkan sebagian mengatakan tidak, itu bukan gulul. Nah, itu cocok untuk dipraktekkan dalam kaidah itu, meninggalkan keraguan-raguan ya kepada yang tidak ragu-ragu. Daripada ragu-ragu ini halal atau haram, mending lebih baik ditinggalkan. Nah, taib ya. Jadi itu perkara muamalah. Sedangkan untuk perkara fikih, khususnya perkara hadas dan sebagainya, cocoknya pakai kaidah yang ini ya, karena ini kaidah ini berlandaskan pada permasalahan tohar. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, silakan. Ini saya kan punya anak tadi. Ya, terus. Kalau misalnya duduk, tak gendong itu. Ya, terus. Kok kayak ada kan pakai pembas. Heeh. Kayak ragu, kayak jemek gitu. Oh, coba. Termasuk apa? Najis bener apa cuma ragu gitu. Iya, ya. Ya, selama itu tidak basah ya berarti ya enggak tembus kan. Memang pampers. Itu jenengan itu sholat apa enggak sholat pertanyaannya sekarang? Ya, biasanya habis sholat subuh. Ya, enggak, maksudnya beda lagi soalnya. Hukumnya orang sholat gendong bayi pakai pampers dengan yang tidak sholat nanti beda lagi. Jadi kita perinci. Kan bukan sedang sholat kan? Nah, toib. Jadi kalau jenengan tidak sedang saat sholat ya, bahkan menyentuh pun itu tidak membatalkan wudhu. Seandainya mohon maaf ya, istri jenengan nyebokin anak, ya misal ini nih, anak jenengan dibawa kemudian misal anak jenengan dibawa kemudian mohon maaf BAB, kan diganti tuh di kamar mandi sekarang. Nah itu sholat isya tanpa wudhu lagi nggak apa-apa, ya karena menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Cuma najis menghalangi kita untuk bisa melaksanakan sholat.
Paham maksudnya? Ya, jadi najis tidak membatalkan wudu. Ya, jadi istri jenengan kalau nyebokin anak ya kena, mohon maaf ya, kena kotoran, kena air kencing, itu cukup dicuci saja, nggak usah wudu lagi, langsung sholat isya nanti, ya kan? Nah, tapi kalau kotorannya kena pakaian, kita nggak boleh sholat dengan pakaian yang ada kotorannya. Jadi seperti itu, tergantung. Jadi kalau jenengan jemek-jemek tadi itu ya, kalau jemek-jemek cuma tangannya doang, ya kan? Ya nanti tangannya dicuci, nggak usah wudu lagi, Masih bisa misalnya kan janduk kan ada. Iya dicuci lagi pakai air, kan nggak batal wudunya. Najis. Tapi bajunya ganti. Loh, tergantung kena bajunya apa enggak. Kalau jenengan pakai lengan pendek kan nggak kena bajunya. Lah iya, kena tangan kan dicuci tangannya maksudnya. Paham maksudnya? Tidak membatalkan wudu, tapi najis kalau tembus. Kalau nggak tembus, ya kadang-kadang kan dingin. Ya cuma dingin karena pampersnya penuh tapi nggak tembus, ya maka tidak. Ya jadi ya dikira-kira. Ya dikira-kira. Tapi kalau memang kayaknya ya tembus, kok kayaknya tembus, ya udah cukup dicuci aja tangannya tanpa wudu lagi. Karena menyentuh najis tidak membatalkan wudu, tapi kita tidak boleh sholat dalam kondisi najis. Ya, paham Mas ya? Nah, ada lagi pertanyaan, Pak? Bu, sampun? Kita cukupkan? Nah, kalau kita cukupkan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aqulu qouli hada. Semoga yang hadir di sini balas oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat masalah, musibah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, diberikan hidayah untuk selalu berada di atas kebenaran, ya, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam ketaatan, dihadiahkan husnul khatimah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.